Bab 1096. Bu Cheng, Bai Rentu, Hu Qingfeng, dan Li Zhensheng menghela nafas lega, dan tidak bisa menahan senyum. Sekarang mereka semua melarikan diri dan membiarkan Rong Hesu berguling-guling di lereng bukit. Dia tidak bisa berguling lagi. Karena mungkin darah Rong Hesu akan terkuras bahkan sebelum dia berguling. Sebelumnya tangan kanan Rong Hesu telah dihapuskan oleh Lin Yu, sehingga saat ini luka di tangan kirinya tidak dapat ditutup sama sekali. Ia hanya bisa membiarkan darah di tubuhnya terus mengalir keluar. Tapi dia tidak bisa lagi merasakan sakitnya saat ini, karena saraf di tubuhnya perlahan-lahan menjadi sedikit lumpuh, bahkan tubuhnya perlahan-lahan mendingin. Dia berbaring di tanah dengan mata terbuka lebar, menghirup udara dengan mulut terbuka. Melihat langit yang gelap melalui dedaunan yang samar, melihat bintang-bintang, saya tidak tahu apakah harus marah atau sedih, tetapi saya merasakan semua jenis rasa bertemu di hati saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia pada akhirnya akan dikalahkan oleh tangan bocah lelaki yang lahir itu. Dia bertahan dalam angin dan hujan dan bekerja keras selama beberapa dekade, untuk dapat memperoleh kembali kejayaan sekolah Suanyi, sehingga anak-anak dan cucunya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, dan menjadi kaya selama beberapa generasi, tetapi sekarang, semuanya hilang. Putranya sudah mati, bahkan dia akan segera mati. Untungnya, ayah dan anak mereka akhirnya bisa bersatu kembali. Padahal, dia sudah cukup kaya sehingga dia sempat berhenti, lalu dia dan anaknya akan berakhir seperti ini. Tapi dengan bertambahnya kekuatan dan kekayaan, keinginannya juga bertambah. Manusia. Tenggorokan Rong Hesu bergerak, dan dia menghela nafas dengan suara serak, memikirkan tentang masa lalu. Dia tidak tahu apakah harus menyesal atau benci. Apa katamu? Li Zhensheng mengerutkan kening, kemudian membungkuk dan berjongkok di sisi Rong Hesu. Pada saat ini, Rong Hesu terluka parah, dan anggota tubuhnya patah. Tidak ada ancaman sama sekali, jadi dia tidak takut. Lin Yu menoleh sedikit, tanpa harus membungkuk, untuk mendengar kata-kata Rong Hesu dengan jelas. Aku juga bertekad untuk menjadi dokter yang baik. Rong Hesu berkata dengan suara samar, dan setelah berbicara, dua baris air mata yang jernih itu berpuas diri dan sudut matanya yang keriput jatuh. Wajah Lin Yu sangat bermartabat, dan hatinya sangat emosional. Ya, sebagian besar orang di dunia ini berhati murni dan ambisius pada awalnya, tetapi dalam masyarakat sensual ini, berapa banyak orang yang bisa jangan ubah niat awal Anda. Dia sangat beruntung karena dia selalu bisa menjaga hatinya. Mungkin orang yang pernah mati bisa lebih memahami hidup. Tuan, bisakah saya secara pribadi mengirimnya ke jalan? Pada saat ini, Bai Rentu berdiri dan bertanya kepada Lin Yu dengan suara yang dalam, sebagai korban yang telah diperbudak oleh dokter misterius selama bertahun-tahun, dia ingin sekali menyingkirkan Rong Hesu dengan tangannya sendiri, dan menebas musuh yang memisahkannya dari Yin Er. Lin Yu baru saja tersadar, mengangguk dengan cepat, dan berkata, tentu saja kita bisa. Bukankah maksud kami kau melakukannya? Ketika Bai Rentu mendengar ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah yang selalu tanpa ekspresi, dan cahaya kuat tiba-tiba keluar dari matanya, membawa belati ke arah Rong Hesu. Apakah Anda keberatan menambahkan saya? Hu Qingfeng juga berbicara dengan wajah tenang dan berkata dengan dingin, aku tidak ingin terlalu menuntut, biarkan aku melihat matanya. Sebagai orang tua, ketika dia memikirkan mata anaknya yang berdarah, hatinya terasa tidak nyaman seperti luka pisau, dan semua ini dianugerahkan oleh pencuri tua di depannya. Sekarang, dia akhirnya membalaskan dendam putra dan istrinya. Oke, kamu duluan. Bai Rentu mengangguk, seolah membawa Rong Hesu ke tanah sebagai sepotong lemak yang siap disembelih. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sungguh memalukan bahwa kepala dokter yang mendalam dari gerbang-gerbang abadi telah jatuh ke takdir seperti itu. Hu Qingfeng tidak memiliki kesopanan, belati di tangannya dengan cepat berputar,
dan tubuhnya membungkuk, dan dia segera menarik mata Rong Hesu dengan akurat. Tubuh Rong Hesu gemetar seperti refleks, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Bairentu sudah bergegas ke depan Rong Hesu dengan sprint, dan kemudian menebas jantung Rong Hesu. Rong Hesu bahkan tidak bergerak kali ini, tetapi kepalanya miring, mulutnya terbuka, dan napasnya dengan cepat menghilang. Sejak itu, kepala dokter mistik yang bermartabat telah dibunuh. Lin Yu melihat mayatnya, tidak merasakan kegembiraan di dalam hatinya, tetapi merasa sedikit sedih. Pak, di mana penjaga kayu bersamanya? Pada saat ini, Li Zhensheng tiba-tiba teringat sesuatu, melihat sekeliling, dan buru-buru berteriak pada Lin Yu, mengapa kamu tidak melihat tubuhnya? Rusak. Setelah Li Zhensheng menyebutkan ini, Lin Yu tiba-tiba teringat, menepuk kepalanya, dan menegur dirinya sendiri. Dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri saat aku bertengkar dengan Rong Hesu sekarang. Apa? Ekspresi wajah Li Zhensheng berubah, lalu mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, dia membunuh Huang Lao dan tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Di mana dia melarikan diri? Aku akan mengejarnya. Li Zhensheng telah disempurnakan oleh pengobatan Tiongkok selama beberapa tahun terakhir, dan ia sangat menghormati dan mencintai pengobatan Tiongkok, dan ia juga menghormati Huang Xinru dan dokter Tiongkok kuno lainnya. Oleh karena itu, kematian tragis Huang Xinru juga sangat menyentuhnya. Dia bersumpah untuk membiarkan Mu Wei takdir. Anda tidak bisa mengejar. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan wajah serius, dan berkata dengan suara yang dalam, dia telah berlari untuk sementara waktu. Saya tidak tahu ke arah mana dia berlari. Karena Mu Wei mendaki lereng bukit di depannya ketika dia melarikan diri, Lin Yu tidak bisa melihat ke arah mana dia berlari. Rumput. Li Zhensheng berteriak dengan marah, dan pada saat yang sama, dia menghantam pohon ke samping, dan kepala pohon menghantamnya, matanya merah, dan dia berkata dengan dingin, bukankah kebencian Huang tidak akan pernah bisa terbalas? Naik. Dia tahu bahwa jika Mu Wei kabur malam ini, akan ada gunung dan sungai besar, apalagi menangkapnya, bahkan melihatnya mungkin sama sulitnya dengan mendaki. Kita tidak bisa menyusulnya, bukan berarti kita tidak bisa menemukannya. Ibu kotanya begitu besar, bahkan jika dia naik taksi, dia tidak bisa keluar dari ibu kota sekarang. Lin Yu berkata dengan wajah cemberut, dan kemudian langsung mengulurkan tangannya untuk memanggil Cheng Ken, dan meminta Cheng Ken memanggil tenaga untuk membantunya menyelidiki dan memantau dalam semalam, dan mengirim patroli untuk membantu mencari Mu Wei. Cheng Sen mendengar kata-kata Lin Yu dan berkata dengan sedikit malu, Saudaraku He, saya tidak ingin membantu Anda, saya juga dapat memanggil semua polisi di biro kami yang sudah tidak bekerja, tetapi saya memberikan perintah ini dan saya tidak dapat menjamin efisiensi. Bagaimanapun, ini sudah sangat larut dan semua orang lelah selama sehari. Faktanya, polisi yang bertugas di malam hari adalah sekelompok kecil orang, dan hanya sekelompok kecil orang ini yang efisien. Sekarang dia diminta untuk memanggil 2 atau 300 rekan yang sudah tidur di biro mereka untuk membantu. Dia benar-benar tidak. Saya bisa menjamin efisiensinya. Mudah. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, ingatlah untuk memberitahu saudara-saudaraku ketika kamu memberitahu saya, jika kamu keluar untuk membantu saya menemukan seseorang malam ini, saya masing-masing akan memberikan 100.000 yuan untuk kerja kerasnya. Jika ada yang membantu saya menemukan penjaga kayu ini, saya akan memberikan bonus tambahan. Dia punya 1 juta.